urusan begini aja kita berpuyeng Pak. Ternyata banyak penjelasan rinci yang kita tidak tahu. Baru urusan sholat sunnah, belum sholat wajib, belum zakat, belum puasa, belum haji, belum jual beli, belum simpan pinjam, belum masalah nikah, belum masalah waris, belum masalah jinayah, masalah hukum tangan, masalah bunuh, masalah mencuri, masalah banyak yang belum kita tahu. Yang kita tahu itu nggak ada ujung. Makanya itu jangan pernah kita ini merasa pinter, karena sampai kapanpun nggak ada yang namanya ilmu itu ada akhirnya, batasnya, ujungnya tuh nggak ada. Saya baca di dalam akhir surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, maka tidak akan cukup itu air laut menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah. Walaupun sampai habis itu air laut untuk menuliskan ilmunya Allah, masih belum habis ilmunya Allah. Walaupun ditambah lagi tinta sebanyak air laut yang kedua untuk menuliskan ilmunya Allah, tetap gak akan cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu gak ada batasnya. Nah makanya ini patut kita ketahui. Makanya ada istilah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai mati, sampai liang lahat. Gak ada ceritanya, gue udah cukup untuk ilmu gue 50 tahun, gue udah cukup untuk ilmu gue 60 tahun, cukup gue untuk ilmu gue 2. Gak ada, sebelum mati tetap ilmu gak ada berhentinya, karena ilmu gak ada habisnya. Nah ini, maka ini harus jadi perhatian kita. Ilmu kita gak ada sungguh. Masalah begini aja kita masih bingung. Tambah jadi kita bahas sampai sono-sono. Nah ini sunnah yang selanjutnya ke-12, yaitu mengeraskan bacaan pada tempat dan memelankannya pada tempat. Dan perlu nih saya tekankan lagi, ini hukumnya hukumnya sun. Artinya ini bukan rukun, bukan yang harus dilakukan atau bukan yang harus ditinggalkan. Yang harus dilakukan namanya rukun, yang harus ditinggalkan namanya yang membatalkan. Bukan rukun, bukan yang membatalkan. Artinya kalaupun tidak dikerjakan boleh, kalaupun dikerjakan juga tidak membatalkan sholat. Paham ini? Harus dibedakan nih antara rukun dan sunnah. Jadi kalau kita sholat tasbih di siang hari, boleh nggak kita kencangin bacaannya? Boleh nggak? Boleh. Bingung lagi baik. Kita sholat tasbih malam aja soalnya ya. Kalau tasbih malam ya jelas bacanya dikencangin ya. Karena sholat malam itu adalah sholat yang disunahkan untuk dikencangkan bacaan. Boleh. Tapi sholat zuhur bacaan dikencangin boleh. Tapi menyalahi yang utama. Sholat maghrib bacaan dipelanin boleh. Tapi menyalahi yang utama, tidak mendapatkan pahala sunnah. Ini pengertian sunnah. Makanya jangan dicampur-campur. Ya. Kayak tadi nggak boleh. Ya. Sholat maghrib harus kencang. Kalau nggak kencang, nggak boleh. Nggak ada imam. Ya. Dojim kan mendorong-dorongan biasanya kan. Ya. Gue nggak bisa. Sama gue nggak bisa. Maju aja. Akhirnya mendorong-dorong. Paksa dulu, nggak ada yang lain. Maju dia. Akhirnya dia maju jadi sholat maghrib, jadi imam, jadi imam sholat maghrib. Allahu Akbar. Makmumnya nungguin, sana bacaan Fatihahnya ini. Maaf ya suara. Iya, ada suaranya nih. Tahu-tahu imam Allah, tahu-tahu ruku. Ini sama-sama orang
Ya lu lagi lu, siapa suruh gue jadi imam? Gue kan orang bodoh ketemu orang bodoh kan. Salah-salahan itu main. Salah-salahan. Persis kayak cerita. Kayak cerita orang bodoh lagi sholat bertiga-tiga. Yang satu disuruh jadi imam, yang kedua jadi makmum. Ya, Allahu Akbar. Gitu ya. Sholat yang dua makmum ikutan. Begitu lagi sholat, Allahu Akbar. Ada tikus lewat. Tikus. Misalnya kata makmum, batal sholatmu pakai ngomong tikus. Batal juga nggak nih makmum? Batal dia ngomong. Woi batal sholatmu, lu ngomong tikus, jangan ngomong lu kalau sholat. Dia ngomong baca lu ngomong juga. Makmum yang sebelahnya dia ngomong, untung gua nggak ngomong. Itu sama Semuanya. Orang kalau bodoh repot. Makanya orang bodoh itu repot. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima. Kalau gitu kita sholat, pahala maka baik. Ada buah. Ya ini yang dimaksud dengan, maka yang dimaksud dengan membaca itu adalah bergeraknya lidah dengan mengeluarkan suara. Kalau suaranya cukup terdengar telinga sendiri itu namanya disirkan. Baik. Bukan berarti tidak membaca. Disirkan itu bukan berarti mingkem membaca di dalam hati. Itu bukan baca. Disirkan itu artinya membaca hanya terdengar telinga sendiri. Adapun dijaharkan adalah membaca dengan suara yang bisa terdengar oleh orang lain. Itu namanya dijaharkan. Paham ya? Ini harus bukan berarti disirkan itu nggak baca. Tempatnya tadi sudah dijelaskan. Wa yusannu al-jahru lil mar'ati idza lam yahdhur 'indaha rijalun ajanibu. Dan disunnahkan untuk mengeraskan bacaan bagi wanita yang sholat di waktu-waktu, disunnahkan untuk mengeraskan bacaan kalau di sampingnya tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Nih ibu-ibu nih. Ya. Jadi ibu-ibu, perempuan yang perawan, yang janda, yang kisut, yang seger, sama namanya. Kalau perempuan, kalau baca sesuatu jangan kenceng. Walaupun sebetulnya hukumnya sunnah, tapi kalau untuk perempuan sunnah itu kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram di samping, kanan, kiri atau sekitarnya, boleh dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dibaca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran boleh dijaharkan kalau suaranya itu dia yakin tidak terdengar oleh laki-laki yang bukan kalau kedengaran nama lakinya mah boleh. Ya, kalau kedengaran nama anak laki-lakinya boleh, kedengaran nama bapaknya boleh, mamangnya boleh, karena itu laki-laki yang mahram dan laki-laki yang halal. Laki-laki yang halal yang mana? Laki-laki suaminya itu halal. Jadi suami itu bukan mahram, laki-laki itu. Ya, maksudnya mahram atau bukan mahram apa sih? Mahram tuh kita nyebutnya muhrim. Bukan muhrim gua loh. Ya, itu bukan muhrim. Sebetulnya yang betul itu mahram, bukan muhrim. Mahram itu artinya yang diharamkan. Apa maksudnya yang diharamkan? Yang diharamkan untuk dinikahi itu namanya mahram. Baik. Dalam Al-Quran, "Harrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum." Dan seterusnya. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian,
bibi kalian dari pihak ibu, bibi kalian dari pihak bapak, terus. Dari situ tuh disebut mahram, artinya diharam. Demikian juga seorang wanita diharamkan menikahi bapaknya, ya, haram untuk dinikahi oleh bapaknya, oleh anaknya, ya, oleh saudara laki-laki seterusnya. Maka laki-laki yang apa? Mahram, ya, maksudnya yang mahram itu yang haram dinikah, yang haram dinikah seperti bapak, ya, laki-laki yang haram dinikahi, bapak, anak. Maka perempuan itu boleh membaca dengan suara yang terdengar oleh laki-laki yang di sekitarnya, kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan artinya laki-laki yang mahram, ya, laki-laki yang haram untuk menikah seperti tadi bapaknya, anaknya. Tapi kalau di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram, artinya bukan mahram apa? Laki-laki yang tidak diharamkan untuk dinikahi. Bu, Bang Namin, boleh nih menikahi ibu-ibu yang sudah janda atau masih perawat. Boleh, kuotanya masih 3 lagi. Baru 1. Boleh. Ya, orang lain yang nggak ada hubungan, pokoknya nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan semendaan, ya, atau hubungan sepersusuan. Seseorang itu bisa menjadi mahram dikarenakan pertama karena hubungan darah, kerabatan, kedua karena hubungan pernikahan, semendaan, ketiga karena hubungan sepersusuan. Ya, yang keempat karena masalah perbudakan, mawali, dan seterusnya. Aduh. Nah, ini apa namanya? Ini dimaksud dengan mahram dan bukan mahram. Maka seorang perempuan, ya, boleh dia mengencangkan bacaan sholatnya atau bacaan Qur'annya saat dia ngaji dengan syarat tidak terdengar oleh lelaki yang bukan Bu, jadi kalau baca ibu, kalau di rumah nggak ada orang lain kecuali suami, anak, ya boleh dikencengin sedikit. Tapi jangan sampai suara itu kedengeran ke jalan. Karena di jalan itu banyak orang warawiri, laki-laki yang bukan Nah, ngaji misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bagus pasti orangnya cakep. Suaranya bagus. Iya, suaranya sudah mendari-dari dan menggesah-gesah. Laki-laki Pak, laki-laki dengar suara aja udah nafsu. Padahal begitu melihat, wow, suaranya aja bisa. Nah, makanya buat perempuan jangan suka mendayu-dayukan suara. Ya, apa mendayu-dayukan suara? Melenggak-lenggokkan dilarang lagu-lagu. Cengkok lagi udah apa namanya? Iya. Kata Allah, ini bukan saya yang bilang. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan siapa. Allah yang bilang begitu. Wala tahda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Jangan kalian melenggok-lenggokkan suara sehingga suara kalian yang melenggak-lenggok itu, wahai wanita, membuat orang lelaki yang dalam penyakit, dalam hatinya ada penyakit, menjadi nafsu. Nafsunya muncul. Nah, makanya dari sinilah kemudian ulama menyatakan haram hukumnya mendengarkan suara bidu wanita, katanya begitu. Karena bidu wanita itu suaranya lenggak-lenggok. Ulama beda pendapat lah masalah-masalah kayak gini. Kalau suara laki-laki mau lenggak-lenggok kayak apa, kita mah agak nafsu. Nah, itu banget. Bagus apa? Salah itu. Suara laki-laki kalau nggak bakal nafsu laki-laki. Coba perempuan yang begitu. Wah,
usah pakai sampai kedengeran orang-orang sekali. Yang sedang lagi berapa? Ya, orang kedengeran sama orang yang bukan mahram aja nggak boleh, apalagi sampai kedengeran orang sekali. Makanya saya kalau diundang acara maulid apa segala macam, pengajian ibu-ibu, saya emang nggak mau kadang-kadang. Karena saya dipaksa untuk menyaksikan tampilan para artis-artis yang manggung. Ibu-ibu berdamai, berdamai. Memang dulu kan gitu, Qasidaria. Ya, kalaupun misalnya saya harus datang, saya datangnya pas waktu saya harus tampil saja. Sesudah itu, sebelum itu saya enggak, sesudah itu saya pulang. Dan kita kalau ada ini harus perhatikan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita ngadain acara perayaan hari besar Islam, ya maulid apa segala macam, jangan menampilkan qari'ah, pembaca Quran perempuan atau pembawa acaranya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang hadir bapak-bapak semua. Kita kan pengen, kata panitianya bukan begitu, saat kita kan ingin menampilkan. Iya, lu menampil, lu kepengen niat lu bener, cara lu salah. Niat lu bener, cara lu salah. Niat yang betul itu harus diiringi dengan cara yang benar. Gak masalah kalau acaranya khusus ibu-ibu semua, gak ada masalah. Silahkan. Ibu-ibu jangan undang laki-laki. Jangan undang laki-laki. Tapi kalau undang laki-laki, ibu-ibu jangan tampil. Begitu. Ini satu hal yang banyak terjadi di tengah-tengah kita banyak aja. Ya. Nah, maka dari itu ini harus kita pahami. Saya nggak ngomong asal-asalan. Saya ngomong al-haq bil haqq walau kan bukan. Kan itu terasa menyesakan dan menyakiti. Maka dikatakan di sini wa yusannul jahru lil mar'ati idza lam yahdur 'indaha rijalun ajanib, dan disunnahkan untuk mengeraskan suara bagi wanita di dalam sholatnya. Ini kan judulnya lagi sunnah mengeraskan suara di dalam sholat, dan dikiaskan kepada mengeraskan suara di dalam sholat, artinya mengeraskan suara saat dia ngaji Quran. Idza lam yahdur 'indaha, kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram di samping. Walakin munajah lirrajuli, tapi kalau pun keras jangan sekeras suara laki-laki, tetap di bawah suara laki-laki. Pokoknya jangan kedengaran yang lain. Ibu-ibu kalau baca Quran di rumah, Bu, jangan kencang-kencang. Kadang-kadang kita kencang-kencang, akhirnya ada yang niatnya karena supaya tetangga pada dengar, pada tahu orang yang lewat kalau gua rajin ngaji. Ini malah makin rusak lagi karena baca Qurannya karena dia. Nah, ya. Bapak-bapak makanya jangan cuma melarang ibu-ibu baca Quran kenceng-kenceng di rumahnya. Bapak-bapaknya dong kalau ngaji kencengin. Bapak-bapaknya kagak ngaji. Agak bisa. Belajar. Tahu kagak bisa, kamu belajar. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini Nabi yang bilang. Maksudnya apa? Sepi jempling, kagak ada baca-bacaannya pisan. Dangdut disetel. Lu ngapa jadi setel dangdut kenceng-kenceng? Kata Nabi, jangan jadiin rumah kita kayak kuburan, kudu rame, makanya gue setel dangdut PA. Kan begitu. Walhasil. Iya, kagak jadi kuburan, tapi jadi sarangnya setan. Maksudnya gitu. Ya, baca Quran. Maksudnya di saat
fa innal baita tuqra'u fi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan, karena rumah yang dibacakan di dalam suratul Baqarah maka setan lari dari rumah itu, setan gak mau